Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi ya, salam sehat. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bisa mengikuti daring ini untuk hari ini. Walaupun terlambat, kita jadwalnya pagi jam 7.30 sampai jam 10.30. Kita nggak lama hari ini, paling setengah jam. Dan ada yang izin juga, dan ada yang mati listrik. Apa nanti bisa tonton di link yang Bapak bagi nanti. Bapak bagi link YouTube-nya. Karena Iya, Pak. Bapak live ya, jadi pelajaran bisa diulang di situ. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang garis, kita hanya melanjutkan supaya tugas yang selanjutnya bisa dibuat sesuai dengan petunjuk tugasnya ya. Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Semoga bisa kedengaran. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Bapak coba ini mau nggak ya? Mau berubah? Berubah, Pak. Oke. Pak, Berat udah, ya. Pak. Ya. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi garis tuh ada 4. Apa aja tadi? Garis lurus, Garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, zigzag, atau lagi satu kalau 4. gelombang atau zigzag, Oh, diagonal, kita cek ya, ada berapa tuh? Garis lurus, ya. Ini contohnya kalau buat garis lurus. Kalau garis lurus kemarin itu memberikan kesan apa kemarin? Memberi kesan kokoh, kuat ya, strength. Maka sinyal dibuat ini, atau tiang bangunan itu dibuat lurus tegak ke atas, tidak goyang. Strength. Kalau untuk sinyal biasanya menandakan kekuatan sinyal dan batangan gini. Batang berapa batang? 4G, 5G, 3G. Ya. Adalah garis lurus. Ada garis lurus tuh ada yang diagonal ya, contoh ini diagonal, mau arah kiri atau sebaliknya, dan horizontal dan vertikal ya. Nah, ada yang diagonal miring, Bapak kasih contoh kemarin tulisan speedy itu maka dibuat miring, italik ya kalau di quote, dibuat miring untuk menandakan bahwa speedy itu cepat dan cepat, akses cepat ya. Speedy, maka dibuat miring. Karena pengaruh atau dampak atau kesan yang diberikan ke mata orang yang melihat yang miring itu, garis yang miring atau tulisan yang miring itu, kesan dinamis, bergerak ya, bergerak cepat. Kita dibuat ini. Tambah lagi dibuatnya garis tajam ini dan garis-garis di huruf ini membuat seolah-olah bergerak. Nah, itu kesan untuk yang miring. Jadi ada garis lurus. Garis lurus itu ada vertikal, horizontal, diagonal. Ada garis lengkung ya, seperti kubah, busur, dan mengapung. Kubah, busur, dan mengapung. Bisa dilihat ya, nggak ngelek lagi ya.
Enggak, Pak. Nah, contoh garis lengkung ya. Kalau kubah tuh, nih, Bapak cerita kemarin, kalau rumah ibadah atau masjid itu ada kubah. Kemungkinan di gereja-gereja Katolik di luar sana juga. Jadi memberikan kesan agung, kokoh, ya. Maka kalau suatu bunyi, kalau pesannya agung, keagungan itu sudah eh, spiritual atau urusan kita dan Tuhan. Nah, maka rumah ibadah dibuat kubah. Lalu busur, kenapa sebut busur? Nih, karena dia bentuknya seperempat atau kurang lebih gitu, lingkaran ya. Busur. Kalau dia mengapung, nih, seperti balon. Jadi dia hampir bulatan itu 90% lebih dia seperti balon. Yaitu contoh-contoh kalau di dalam dunia nyata yang kita lihat. Kalau kita sesuaikan atau kita samakan dengan garis itu. Kenapa dia kubah, busur, dan mengapung. Nah, ada garis majemuk. Garis majemuk itu zigzag atau lengkung yang berbalik arah atau garis yang berbalik arah, zigzag. Jadi kelihatan seperti gerigi, kalau ini seperti gelombang atau lengkung es gitu ya. Jadi zigzag itu garis yang berbeda arah. Dia garis lurus saja, bisa berbalik arah atau patah gitu. Sama dengan gelombang garis lengkung. Oke, kita patah gini. Sama ya, sama dengan yang kalian buat zigzag balik arah. Nah, kemarin Bapak juga tahu bahwa logo PLN itu dengan garis zigzag itu mirip sama atau prinsipnya sama. Karena pesan yang diberikan oleh garis zigzag itu memberikan pesan ngeri, berbahaya, ya, maka dikasih untuk logo PLN. Jadi semua ada maknanya, tidak asal. Nah, justru itu atau oleh karena itu seorang calon desainer atau kita yang mendesain seorang desainer, maka dia harus paham dasar-dasar itu. Maka kita harus belajar garis itu, titik, bidang, dan selanjutnya terus ada bidang-bidang ya di logo PLN ini sama dengan garis menandakan ada tegangan, ada arus atau berbahaya. Ini garis lengkung biasa untuk background gitu. Nah, ini yang Bapak cerita kemarin, siloskop itu untuk deteksi jantung atau alat untuk memeriksa komponen elektronika juga dia bergelombang sinyal. Untuk melihat putaran gempa juga orang bisa lihat dengan grafik. Ya, manual juga ada, ya lompat-lompat grafiknya seperti itu. Nah, juga untuk sinyal biasa juga. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Masih nge-lag, Pak. Nah, ada yang nge-lag kan? Nggak sama ya semua ya, berarti. Videonya yang masih nge-lag, Pak. Kalau Bapak masih udah jelas. PowerPoint-nya berarti. Ini jelas? Enggak? Garis gabungan, Pak. Jelas, Pak.
Tapi masih Kayaknya bisa Pak dilihat, Pak. masalah jaringan Pak mungkin Pak rata-rata. Sinyalnya mungkin rata-rata. Ini garis gabungan lengkung dan zigzag. Kita akan buat ini nanti. Ada garis lurus, garis lengkung, dan garis menjemuk. Bahkan gabungan itu campur sudah. Kita akan buat itu. Nih, Bapak sudah buat contohnya gini. Barusan, ini cepat buatnya. Ini ada garis zigzagnya, ada garis lengkungnya, dia dicampur. Tergantung kita desainnya, keinginan kita. Sangat cepat. Nah, tugasnya satu ini, setelah yang 4 kemarin, satu ini, dan ada lagi satu gabungan dari semuanya. Tapi hampir sama gini, Bapak paling minta ini tugasnya satu ini, tapi dibikin 2, ya. Prinsip tugasnya kita sudah belajar interval kemarin, interval garis. Jadi jarak garis ada tinggi rendah, tebal tipis. Nah, kalian buat tugasnya, nah seperti ini. Yang Bapak buat ini ada yang besar, ada yang tipis, namanya tebal tipis. Tinggi rendah, panjang pendeknya nggak sama. Nah, tinggal kalian atur aja. Tapi dia prinsipnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi menggunakan prinsip interval garis itu, ada panjang pendek, tinggi rendah, itu tebal tipis. Nah, kalau yang kalian buat kemarin kan arahnya paling tebal tipis, terus diagonal, vertikal, horizontal. Nah, ini sudah bebas saja. Plus sudah mulai dengan warna, ya, warnanya bebas mau berapa warna. Yang penting komposisinya jelas, tebal tipisnya jelas, tinggi rendahnya jelas, dan warnanya juga jelas. Kalau kebanyakan warna juga bikin dia nggak harmoni, ya. Tujuan interval itu agar kelihatan harmoninya atau kontrasnya. Jadi kemarin kalau garisnya panjang pendek itu maka kesan kontras. Warna juga gitu, warna itu ada kontras, ada komplementernya, ya. Jadi dibuat menggunakan CorelDRAW. Kalau nggak CorelDRAW lama tuh. Kalau manual nggak mungkin. Ini harus sudah dengan aplikasi. Ya, selain CorelDRAW, kalian boleh menggunakan aplikasi lain yang kalian bisa kuasai. Minimal CorelDRAW. Ini CorelDRAW. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Pak, dipraktekkan aja, Pak. Ya, ntar kita praktekkan, nanti kita coba supaya nggak ceritanya. Cepat, bikinnya cepat. Paling kalau nggak bermasalah itu 5 menit sudah jadi satu. Ya, nanti kita coba. Nah, interval kemarin ada jarak-jaraknya, lengkungnya seberapa, tapi itu sudah kalau di dalam mendesain ini hanya patokan untuk kita tahu saja. Tapi ketika sudah membuat komposisinya atau desain, ini sudah nggak berpengaruh lagi, sudah bebas. Yang penting kelihatan jaraknya, kelihatan tinggi rendahnya. Seperti yang Bapak contoh tuh, dia sudah langsung kelihatan. Nah, ya, sekalipun dia berurutan, dia ada jaraknya. Ada lengkung besar, lengkung kecilnya, segitiga besar, kecil, ya, tebal garisnya, terus warnanya. Bapak pakai berapa warna? Berapa? Ada 3, 4 ya, merah muda, hijau, sama ada biru. Hitam sudah enggak hitung
otomatis kalau awal mulai itu sudah hitam. Pak, Tapi kelihatan ya? balung. Apa? Nah, kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, interval garis itu. Kalau dia tinggi dan rendah maka disebut berlawanan, oposisi, kontras. Kalau dia turun naik maka dinamis. Kalau dia hanya turun setengah, maka seperti garis diagonal aja. Nah, ini kan tinggi rendah. Itu prinsipnya kalau untuk memberi kesan kepada mata orang yang melihat. Nah, ini tugasnya digabung dengan tugas nih. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, 2 dimensi, semua elemen garis. Jadi semua, baik itu arahnya, baik itu intervalnya, plus warnanya. Ya, jadi semua garis itu kalian pakai seperti yang Bapak kasih lihat contohnya tadi, semua kalian pakai. Ukurannya tetap 15 kali 15 seperti kemarin. Dan ini susah kalau manual, sangat lama. Jadi pakai CorelDRAW atau yang dikuasai. Dan ini wajib ya. Yang nggak ada laptop bisa ke rental, bisa dengan temannya. Karena kita harus aplikasi sudah. Kalau kita prakrim, kita PKL, kalian tiap-tiap PKL tuh nggak ada manual lagi. Manual itu hanya untuk sketch awal, untuk desain awal, merancang awal, pra desainnya. Setelah itu orang semua sudah aplikasi. Nggak ada pilihan, semua aplikasi. Ya, bisa dipahami ya? Nanti kita coba praktekkan. Minta bantuan kakak kelas boleh, Pak? Bisa, siapa yang larang? Yang penting Siap, kalian Pak. tidak minta hasil akhirnya, tapi kalian belajarnya. Maka Bapak bilang sering lihat YouTube tuh, belajar sana banyak. Kita bisa pinjam punya teman, kerja sama teman, gantian kan. Tapi yang bikinnya kita sendiri, idenya kita sendiri. Ya, kakak kelas juga boleh, tapi kita tetap yang buat. Kayak gitu ya. Kita coba menggunakan CorelDRAW, kita buat itu cepat. Rangkuman dari garis kita, ini terakhir, garis terakhir. Ini semua yang Bapak share. Jadi garis itu goresan nyata, batas limit, benda, ruang, pakaian, massa, dan warna. Semua sudah mati. Nah, ukuran garis tidak berdasar sentimeter, dia bebas. Kecuali bidang yang terukur. Bersifat nisbi itu relatif. Ya, jadi garis ada tebal tipis, ada susah diukurnya. Ini tugas yang kalian buat begini. Posisi, kontras, dinamis, keras, kuat, tajam itu campuran semua. Seperti yang Bapak contoh. Ingat, arah garis itu horizontal, diagonal, vertikal. Garis itu hanya sebenarnya 2 aja, garis lurus dan lengkung. Ditambah 1 zigzag karena berbalik arah gelombang. Sebenarnya dia 2 aja. Atau 3 dan gelombang. Jadi garis lurus, garis lengkung,
zigzag. Nah, tujuannya itu terakhirnya membuat eksperimen nirmana 2 dimensi. Oke, slide berakhir, kita coba menggunakan CorelDRAW. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Nah, alhamdulillah. Baik, itu. Oke, seperti kemarin ukurannya sama, Bapak buat lebih lebar dulu bidang seluruh kertas bidang gambar, nanti diukur bagian dalam. Berat ya. Semoga internet tol langitnya cepat nih. Udah diluncurin. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ah, kalau buat bidang gambar kemarin pakai kotak ini. Rectangle. Nah, dibuat 15-15 di sebelah kiri ini langsung mau 15, bawahnya juga 15. Nah, dia langsung itu. Harus tengah tuh. Kita lihat kan. Anggap aja tengah. Nah, Bapak cara cepatnya menggunakan garis ini, Bapak buat yang lain ini cepat ya. Nah, misalnya gini, ini sudah garis zigzag ya. Nah, terserah bebas, penting dia sampai pojok ini Bapak. Nah, ini Bapak bisa tambahkan tebal garisnya misalnya, jadi 1. Nah, dia jadi tebal. Kalau terlalu tebal nanti warnanya pilih di sini, bawah sini bisa detail atas, tapi Bapak pakai ini aja. Mau warnanya warna hijau, apa? Ini contoh hijau. Dan sebelum itu, kalau kita mau latarnya bisa duluan bikin latar belakangnya ini, atau nanti juga bisa, ya tergantung kita. Latar untuk bidang gambar. Nah, ini bisa kita copy dulu, bisa kalau mau copy, tarik, nah, kita potong. Nah, gini. Misalnya aja. Terus kita buat garis yang lengkungnya. Bapak pakai 3 point ini. Pak, Ya. kalau pakai garis lengkung boleh nggak Pak? Ya ini kan gabungan semua tuh. Tugas kalian tuh gabungan semua. Nih Bapak pakai lengkung. Pokoknya gabung, ada zigzag, ada lengkung. Pada intinya dia hanya 2 garis itu aja. Zigzag itu sudah termasuk ada garis lurus di dalamnya. Nanti ngirimnya pakai file ya, Pak? Ya. Nah, itu.
Nanti kirimnya diekspor dulu, nanti Bapak kasih contoh diekspor jadi PDF atau PNG. Lewat email apa lewat WA, Pak? PA aja bisa. Kalau dia sudah jadi PNG atau PDF tuh. Google Drive juga bisa, tapi kasih izin Bapak untuk downloadnya. Ya. Nah ini Bapak kasih warna boranya besarin dikit. Bapak kasih warna merah bisa. Yang ini warna kuning juga bisa, biru juga bisa. Kalau kita mau tambah lagi apa? Merah. Nah, sudah gitu kita tinggal blend aja, di blend setiap bidang mau bareng, coba kita coba bareng di blend. Mau nggak? Kalau nggak mau berarti satu-satu. Nih, pilih blend ini. Nah, dia sudah berubah. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Jadi nggak sampai berapa menit itu kita sudah bisa membuat banyak. Silahkan buat sebanyak mungkin dan kirim hanya 2 aja. Kalian mencari yang Minimal 2 Pak. ya, yang dikirim minimal 2. Kalian mencari yang terbaik ya kan? Oke, Pak. Nah, dia bisa berubah juga. Nah, oke, bisa dilihat tuh. Bisa, Pak. Dia secepat itu kalau menggunakan blend itu. Jadi tinggal nanti ini digrupkan ya, grup misalnya. Nah, kita mau potong ini buat kotak ini. Kalau kita mau potong biar kelihatan kasih satu. Nah, kita tinggal power click, mau nggak ya? Nah, sudah kepotong kan dia sudah hilang. Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan nanti? Bisa, Pak. Bisa, insya Allah. Nah, kalian bisa membuat garis ini lebih tebal lagi supaya lebih kelihatan, bisa. Yang segitiga ini, yang lengkung ini. Nah, bagi teman yang belum punya laptopnya, masih berusaha, nanti dibantu ya sama temannya. Supaya kalian bisa semua nanti ketika prakerin. Dan semoga kita bisa cepat pertemuan tatap muka. Supaya kita bisa mempraktekkan lebih detail atau lebih gampang dan Bapak bisa lihat, bisa mengawasi
bisa kasih tahu cepat kalau gini nih bisa ya. Dan ini kalian buat sebanyak mungkin, sepuas kalian, nanti pilih yang terbaik, dua terbaik menurut kalian itu yang dikirim. Nah kalau sudah gini plus apa, etiket gambarnya ada dua tuh ya, sorry, plus etiket gambar itu. Oh, plus etiket gambar. Nah, plus namanya. Tinggal di export di blok ini, di select, baru di export file. Nih, export ya. Di export supaya dia merubah filenya, nanti dikirim. Nah, jadi PNG atau mau jadi ini banyak. Ada PDF juga nih. Misalnya PDF ya, atau terserah nanti kalian. PDF juga bisa. PNG lebih ringan gitu. Ya. Nggak bapak ke PNG aja. Nih, simpannya di mana? Di ekspor. Ya, kalau sudah namanya dibuat tuh. Garis bebas, garis komposisi, garis atau garis kombinasi. Ya, anggap aja gitu, garis kombinasi. Nah, kita ekspor. Ada juga kadang tuh ngirim dengan Corel Draw-nya. Wah, berat, nggak bisa tuh. Bukanya susah. Maka harus diekspor dulu. Jangan dikirim dengan file Corel Draw. Jadi logonya Corel Draw, berat. Ini juga berat ya. Sambil absen ya, nanti Bapak cek tuh. Tadi Bapak mau nggak daring tuh, maka telat karena ada asesmen di sekolah, giliran guru ya, asesmen simulasi asesmen. Nah dia akan muncul nih kalau dia sudah oke, apa sudah dipindahnya tinggal oke. Lama juga ya. Nah dia gini, karena dia PNG maka ininya hilang, dia jadi spot blank. Kalau mau putih aja ini buang centangnya. Kalau ini masih centang dia ada ya. Ini misalnya kalau dia PNG oke. Nah kalau dia ekspor ke PDF nih kita coba pilih dari PDF nya nih ya. Satu select aja export sambil absen ya. Udah absen belum? Absen mana Pak? Di WA nya no enggak ya PDF.
Coba kita cek. Ini dia di PDF tuh. Ini dia yang di PNG tadi. Nih, kalau dia di PNG, nah dia seperti ini. Maka lebih bagus di PDF-nya. PDF. Nih. Kalian juga bisa sambil lihat contoh di YouTube tuh banyak background atau di Google tuh background nih juga termasuk komposisi garis-garis. Dan warna ya, mau berapa warna gitu, terserah. Dan komposisinya bebas saja. Tidak harus yang seperti Bapak contoh. Nih, kayak gini. Berat. Nah, ini ya. Ini belum dibuat garis pinggirnya tadi. Jadi dia lebih rapi menggunakan PDF itu. Nanti dibuat garis pinggir ini. Kita tinggal kasih kotak gini. Nah, jadi dibuat gini ya. Supaya kelihatan bagus. Ketika diseleksi aja, nah, harus grupin aja. Nah, ini tadi tanpa garis. Tapi prinsip ekspornya seperti itu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Sangat mudah. Oke. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan cara buat garis ini? Kalau teori sudah baca. Kalau prakteknya gitu, sangat mudah. Jadi gunakan blend ini. Nah, kalau mau lebih yang menurut ini kan dibantu dengan cepatnya bawaan dari CorelDRAW ini. Tapi ini masih bisa kita gerakan lagi, kita atur. Ada? Pak, Ya? cara ungroup objek tadi gimana, Pak? Ungroup. Ya. Nah, kalau ungroup ini misal. Kalau ungroup tuh ini kan Bapak sudah grup nih tadi, gambar yang di dalam ini, kotak-kotak ini, dan kotak yang di luar ini. Maka dia jadi satu. Kalau Bapak geser, dia ngikut geser semua. Ini sudah di grup. Kalau ungroup, klik kanan aja di ungroup objeknya. Kalau pertanyaannya hanya ungroup, nah maka dia terpisah. Garis ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, ya. Iya, Pak. Nah, maksudnya yang mana? Ungroup yang mana? Coba. Yang ada tanda panahnya tadi, Pak. Oh, itu power clip. Power clip. Kalian bisa cek power clip itu gampang. Nih kita ulang. Nih. Nih. Nah, ini kan jadi satu nih. Ya, Bapak grup tadi jadi satu. Kalau ungroup hilang semua jadi satu-satu nih, banyak dia. Nah, sebelum power clip itu grup dulu ini. Grup. Nah, ini sudah ke grup. Nah, mau menghilangkan ini biasa Bapak langsung power clip aja. Bapak buat kotak ini di atasnya. Nah, sama kan ini sama gini. Nih, Bapak klik kanan, keluar power clipnya. Ya. Di atas ya, klik kanan. Ada panahnya baru kita klik ini. Nah,
hilangkan garisnya, dia masuk ke dalam bingkai yang kita batas itu. Gitu ya? Iya, Pak. Bisa kan? Gampang. Bisa, Pak. Nah, Easy. ada lagi? Kalau sudah gitu tinggal kasih tiket gambar itu seperti biasa. Ya. Tiket gambar. Nah, supaya rapi, apa tadi? Nah, ditambah garis dalam bingkai supaya kelihatan rapi. Nah, gitu ya. Jadi sebelum diekspor bisa di grup, di select. Ah, gitu. Nih, kita coba ekspor lagi. Kalau masih belum, nih file, ini semua sudah kita select, kita grup ya. Nah, keluar ekspor itu. Di sini kita buat namanya komposisi garis gabungan atau kombinasi. Nah, ini PDF, kita pilih PDF itu ya. Nah, sudah ekspor. Oke, ini pilih dokumen. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, cukup ya. Kita nggak sama. Tujuannya hanya untuk belajar. Ini untuk tugas terakhir kita. Kita sudah minggu depan sudah ganti KDN, bahasanya lain. Kita akan ke bidang. Selanjutnya kalau sudah habis Nirmana itu kita ke tipografi sekaligus penggunaan aplikasi, penerapan aplikasi untuk bitmap. Jadi harus menunggu. Nah, ini hasil ekspor yang terakhir tadi. Nah, maka dia akan rapi karena ada garis tadi seperti ngambang terbang. Dan garis ini, garis pinggir ini bisa kalian bikin tebal ya. Bisa bikin tebal. Nah, ini di CorelDRAW ini tadi. Ini kita ungroup dulu. Bisa dibuat bisa dibuat tebal. Nih, biar kelihatan. Nah, bisa satu setengah. Ya, supaya kelihatan aja. Nah, jadi kalau sudah lengkap gini tinggal nama dan judulnya tadi, komposisi garis kombinasi. Jadi semua garis ada di sini. Kalian bisa membuat bidang garisnya lebih tebal, lebih besar ya. Kalian nih tadi yang belum Bapak kasih background sini ya. Bapak belum kasih background ke bagian ini tadi. Tutup enggak ya? Batas waktu ngumpulnya kapan, Pak? Sudah minggu depan sudah ganti. Sudah ganti materinya. Yang kita pelajari sudah lain. Nah, kalau dikasih warna bisa, tapi sebelumnya tadi juga bisa. Bagus itu, Bapak kan selalu bilang, jangan ditunda tugas itu. Kalau ada segera buat, jadi nggak numpuk. Kalian nggak banyak tanggungan, jadi cepat selesai. Ya,
Jadi yang dibuat itu silahkan banyak untuk mencari yang terbaiknya. Yang terbaiknya, dua terbaiknya yang dikirim ke Bapak ya. Nanti PDF aja, export PDF via WA. Lebih bagus filenya, lihat dari PNG. PNG itu untuk transparan biasanya. Jadi gitu ya. Bebas, komposisinya bebas. Ekspresikan diri, ya, ekspresikan diri kalian menggunakan garis dan warna dalam komposisi garis bebas ini. Seperti yang Bapak contohkan tadi, sangat cepat, ya. Kalian bisa cek, dia menggunakan blend. Tinggal buat menggunakan tool garis ini, lain ini, yang 2 point line atau 3 point berupa ini plus berupa ini. Kalian bisa copy dulu seperti itu. Baik, ada lagi terakhir, kalau memang nggak ada kita bisa. Oke, kalau nggak ada, semoga apa yang kita pelajari tadi, yang Bapak praktekkan menggunakan CorelDRAW itu bisa diikuti dan bisa diterapkan nanti kalian membuat tugasnya. Dan Bapak selalu ingin kalian punya laptopnya semua. Ini sudah kelas 2, kelas 3, dan perangkat itu akan kalian pakai sampai dia rusak. Sekalipun kalian sudah lulus nanti kuliah, dan ilmu komputer atau desain grafis ini akan berguna sampai kita pulang, ya. Nanti pulang itu kita kembali ke Tuhan, karena itu tetap dipakai, mau di busana kita hari-hari, mau di advertising, di pertelevisian, iklan, bahkan di peti mati pun sudah grafis semua. Ya. Jadi desain grafis sudah bisa masuk ke mana aja. Kalian kerja kantor, di ekonomi sekalipun, manajemen, kalian bikin laporan, bikin cover itu desain grafis. Ya. Bikin grafik itu juga sudah desain grafis, semua masuk. Jadi laptopnya, senjatanya tuh harus ada, ya, supaya nanti ketinggalan. Dan kalau memang sekalipun belum bisa berusaha, Bapak nih punya laptop dulu, Bapak bisa aja, Bapak pinjam, teman banyak kok. Tujuan berteman itu tidak hanya teman ngutang, tapi kita bisa pinjam, asal bertanggung jawab. Bapak nggak pernah punya laptop. Bapak punya laptop nih ketika sudah kerja. Bayangkan. Kecuali kalau orang tua kaya, baru bisa tuh. Jadi Bapak dulu pinjam. Dan kebetulan pinjam itu pas sudah mau tugas akhir, skripsi, TA. Nah, waktu belajar kita internet rental. Ya. Kalau sudah bikin TA kita pinjam. Jarang orang punya laptop juga dulu, yang banyak tuh PC. Nah, di situ Bapak belajar. Dan komputer itu selalu berhubungan. Media selalu berhubungan. Nah, gitu ya. Semoga ada rezekinya, jadi bisa beli senjata. Baik, terima kasih. Mohon maaf jaringan kita mungkin atau perangkat Bapak yang lelet. Baik, kita akhiri. Bapak, apa? tugas yang depannya kemarinnya itu boleh dikumpulkan lagi lah Pak, tugas Ya, kemarin. itu Bapak tagih biar sampai akhir semester nanti. Kalau jumlah tugasnya 10 tugas itu wajib dikumpulkan.
Ya, kenapa ada batas waktu itu? Supaya tidak numpuk. Tugas kalian itu supaya tidak numpuk. Minggu depan harus selesai. Nanti ada lagi minggu depan. Dia setiap ketemu itu bisa 1, 2, 3 gitu. Kalau tumpuk, kalian nanti akhir semester Bapak tagih. Coba tanya kakak kelas kalian ya. Bapak tagih. Itu tanggungan namanya, utang yang harus dilunasi. Jadi tetap wajib. Ya, tetap wajib. Oke, ada lagi nih? Nggak ada? Nggak ada? Baik. Udah? Sudah, Pak. Baik, kita akhiri pembelajaran daring kita pagi hari ini. Terima kasih sudah ikut daring ya. Semoga kita bisa cepat pertemuan tatap mukanya, belajar tatap muka supaya lebih kita bisa mengerti lagi, lebih bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Baik, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan salam sehat. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Siang Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak.